bahwa Desa Meruak ini adalah salah satu desa tertua di Kabupaten Madiun. Nah, kemungkinan besar di sinilah misteri daripada Meruak. Oleh karena di Desa Meruak ini ada hubungannya dengan Piagam Penyelamatan, kemudian Desa Meruak ini oleh raja yang pada waktu itu disebut Raja Kameswara I. Atas terima kasihnya kepada masyarakat Meruak, kemudian diberilah tanah perdikan seluas ini. Halo pemirsa, jumpa lagi bersama saya Fitria Devi di program acara Tunjung Budoyo, sebuah program yang akan menceritakan tentang sebuah tempat yang bersejarah dan memiliki makna dan juga filosofi serta peninggalan-peninggalan di tempat tersebut. Seperti pada biasanya pemirsa, saat ini saya ditemani oleh narasumber budayawan Jawa Timur kita, yaitu ada Pak Toto Widiarto. Halo Pak Toto, apa kabar? Ya, selamat pagi, Fit. Nah, hari ini kita akan mengunjungi sebuah tempat yang mana tempat tersebut akan dijelaskan oleh Pak Toto. Mari kita langsung ke tempat. Ya, langsung aja ke tempat, nanti kita tunjukkan. Baik. Oke? Desa Meruak, Kecamatan Dagangan, Kabupaten Madiun, Jawa Timur, terletak di kaki Gunung Wilis, yang mana di Desa Meruak ini terdapat sebuah prasasti Meruak. Di sana itu, prasastinya itu, nanti kita belok ke kanan. Di dekatnya pohon itu ya Pak? Ya. Prasasti ini terletak di bagian belakang sebuah perkuburan umum di Desa Meruak dan sampai saat ini masih utuh. Dan oleh beberapa penduduk, prasasti ini dipakai untuk ritual keagamaan dan dikeramatkan. Prasasti Meruak terbuat dari batuan andesit atau upala prasasti yang berbentuk blok atau balok dengan variasi puncak setengah lingkaran. Bagian bawahnya berbentuk bunga padma. Prasasti Meruak beraksara dan berbahasa Jawa kuno yang dipahatkan di semua sisinya. Penggunaan kata Meruak dalam prasasti masih dipakai hingga sekarang sebagai penyebutan nama Desa Meruak. Dan Desa Meruak ini merupakan desa tertua di Kabupaten Madiun. Nah pemirsa, tempat yang kami tunjungi di program Tunjung Budoyo kali ini adalah Desa Meruak, Kecamatan Dagangan, Kabupaten Madiun. Betul. Nah konon Desa Meruak ini adalah sebuah desa tertua di Kabupaten Madiun. Nah untuk lebih jelasnya, mungkin Pak Toto langsung menjelaskan saja tentang Desa Meruak. Ya, nanti sebelum saya jelaskan secara terinci, jadi perlu kita pahami bahwa Desa Meruak ini adalah salah satu desa tertua di Kabupaten Madiun. Karena pada tahun 1126 memang di sini sudah banyak berbondong-bondong raja-raja dari Kediri di sini. Dan ini adalah saksi sejarah. Ya, pohon ini sampai sekarang, ini disebut pohon apa kita tidak tahu. Orang petani, orang perhutani ini apa tidak ada yang tahu. Nah ini adalah salah satu prasasti pohon tertua. Sampai sekarang bibitnya gak enak, hanya satu-satunya di Meruak. Ya, saya sudah konsultasi, sudah konfirmasi sama orang-orang. Ini pohon apa? Saya tidak tahu ini jenis apa ini. Nah kemungkinan besar di sinilah misteri daripada Meruak ada di bawah pohon ini.
Gitu. Nanti saya jelaskan di sana aja Oh, secara rinci ya. Mungkin bisa dijelaskan lagi aja Pak Tok, tentang Desa Meruak sendiri ini mempunyai sejarah seperti apa? Ya, sejarah Desa Meruak itu kalau menurut ensiklopedia yang saya baca, menurut juga Profesor Bukhari, ada lagi Profesor Dr. Wisnu Wardana, seorang profesor guru besar dari UGM. Meruak ini adalah salah satu desa tertua di Kabupaten Madiun yang konon sering dikunjungi oleh nararia-nararia yang ada di Kediri pada abad ke-11. Ya, jadi Meruak itu. Jadi kemungkinan besar Desa Meruak ini dulu adalah menyimpan suatu bentuk sebuah kunjungan-kunjungan, kalau sekarang itu kayak destinasi wisata gitu. Nah, seperti itu. Nanti saya jelaskan aja di sana tentang prasastinya. Kita langsung ke sana saja kalau gitu. Prasasti Meruak adalah penetapan sima atau tanah bebas pajak yang diberikan kepada masyarakat Desa Meruak sebagai tanda terima kasih Raja Jayaswara di abad ke-11, tepatnya tahun Saka 1108 atau 1186 Masehi, atas jasa masyarakat Desa Meruak dalam menyelamatkan jasad Sang Nararia Kanuruhan dari Kediri pasca Perang Mendadak atau Serangan Mendadak. Ini ya Pak Tok? Ya, itu. Ini kan ada pagar besi. Iya. Ini sudah dipagari jadi untuk keamanan. Ya, gini. Ini boleh langsung dibuka. Nah, ini bentuk prasastinya. Jadi tulisannya itu unik ya. Yang di atas itu tulisannya hurufnya besar. Hurufnya masih memakai huruf pranegari, masih huruf kuno, dan ke bawahnya kecil. Semakin ke bawah semakin kecil. Ini uniknya. Kalau biasanya yang prasasti yang saya lihat, itu memang hurufnya itu sama, tapi ini dari besar terus kecil. Nah, ini. Nah, ini prasasti ini disebut prasasti Meruak ya. Prasasti peninggalan ya Pak Tok, ya, yang saat ini juga masih dilestarikan oleh masyarakat sekitar. Nah, mungkin pemirsa yang ada di rumah juga masih penasaran Pak Tok. Di Desa Meruak sendiri kan salah satu desa tertua, tertua yang ada di Kabupaten Madiun. Nah, Meruak sendiri apakah mempunyai makna atau filosofi tertentu? Ya, betul. Jadi Meruak itu mempunyai makna dari bahasa Kawi, ya Kawini, artinya meruak. Meruak dalam kamus Kawi yang ditulis oleh Purwodarminto profesor itu mengatakan meruak itu adalah artinya penyelamatan. Jadi penyelamatan, kemudian pada zaman tahun itu ada suatu serangan mendadak ya, konon itu ada serangan mendadak yang mengakibatkan gugurnya ada seorang Perdana Menteri dari Kediri yang gugur di sini. Cuma di situ tidak disebutkan, hanya disebut Sri Nararia titik gitu aja. Tidak disebutkan namanya. Kemudian diselamatkan oleh Sang Sri Jayawarsa, kemudian dibuatlah rasa terima kasih sebagai piagam penyelamatan. Lah piagam penyelamatan ini kalau bahasa arkeolog disebut prasasti. Oleh karena Meruak itu sendiri ada kaitannya dengan arti maknanya penyelamatan, maka Meruak jadi Meruak jadilah prasasti Meruak ini. Sehingga juga desa ini sendiri juga disebut Desa Meruak ya sampai saat ini. Dan Meruak ya itu tadi katamu sebagai desa tertua itu. Nah, kalau untuk prasasti ini sendiri itu ditemukan pada tahun berapa Pak Tok? Ya, lengkapnya itu ditemukan itu oleh Mbah Lurah sekitar tahun 1979. Ya dalam bentuk ini. Jadi deskripsinya ya tetap seperti ini, masih bisa dibaca secara utuh. Oleh karena pada zaman itu belum banyak yang tahu ya tentang tulisan, maka kemudian oleh Mbah Lurah dilaporkan ke Balar, Balai Arkeologi di Jogja. Kemudian oleh Balar dikirimlah Profesor Bukhari untuk membaca ini. Ini tidak bisa sampai sekarang, orang zaman sekarang tidak bisa ini karena hurufnya ini seperti hieroglif, bentuk-bentuk Mesir kuno. Hieroglif itu bentuk-bentuk yang sandi. Sayangnya sekarang Profesor Bukhari sudah meninggal. Nah Pak Tok, untuk peninggalan prasasti yang ada di belakang ini, nah ini kan juga ada tulisannya ya, kayak gini ya Pak Tok. Nah itu bisa dijelaskan lebih lagi kepada pemirsa. Saya jelaskan satu persatu ya. Jadi untuk karakteristik bahasa ya, pada zaman dulu ini tulisan abad ke-8, abad ke-4 sampai abad ke-8-9 ini tulisannya masih pranegari.
Jadi urut-urutannya itu dari Dewa Negari ke Pranegari, kemudian jadi Sansekerta, jadi huruf Palawa, jadi huruf Jawa kuno, dan kemudian Dono Corowo. Nah, ini masih tulisannya ini sepertinya hieroglif, ada tulisan-tulisan yang ada di Mesir, tulisan sandi. Ini yang disebut tulisan dengan Pranegari, setelah itu Dewa Negari. Lah prasasti ini ditulis, memang unik prasasti ini. Jadi hurufnya ini besar, terus ke bawah itu kecil. Semakin kecil. Nah, dan isinya prasasti itu sendiri, gitu, sebagaimana Sri Jayawarsa menghadiahkan kepada masyarakat Meruak itu tadi, yang sudah saya jelaskan tadi, tentang rasa terima kasih raja kepada masyarakat Meruak dalam menyelamatkan seorang perdana menteri dari Kediri adalah Sang Nararya tadi. Ya, ini adalah prasasti itu masih utuh, masih belum terkorosi oleh macam jamur dan sebagainya, dan ini masih bisa dibaca secara lengkap. Ya, ini dulu pembacanya Profesor Dr. Bukhari tadi, ya. Oh, seperti itu. Ya. Jadi Pak Toh, setelah ini apakah ada situs-situs peninggalan lainnya di Desa Meruak ini? Ada banyak. Tapi ini sejarahnya coba nanti saya jelaskan sekali lagi. Oleh karena di Desa Meruak ini ada hubungannya dengan Piagam Penyelamatan, kemudian Desa Meruak ini oleh raja yang pada waktu itu disebut Raja Kameswara I, atas terima kasihnya kepada masyarakat Meruak, kemudian diberilah tanah perdikan seluas ini. Jadi arang-arang Gunung Wilis, Dagangan, Meruak sampai Wotan itu dulu tanah perdikan yang dihadiahkan oleh Sri Aji Jayabaya yang terkenal dengan Sri Jayawarsa atau Kameswara I. Baik, seperti itu. Jadi seperti itu. Jadi ini memang luar biasa sejarahnya. Desa Meruak yang memang menyimpan sekali banyak sejarah dan juga makna-makna tertentu ya Pak Toh ya. Setelah ini kita kemana Pak Toh? Ya, setelah ini kita jelaskan lagi, karena ini prasastinya cuma ditemukan di Desa Meruak, dan di situ juga itu pernah pernah juga ada satu orang yang pintar, di dalamnya pohon yang tidak diketahui namanya ini, di situ tersimpan banyak artefak. Seperti itu. Ya, jadi disitulah. Ayo mari kita ke situ. Isi prasasti ini ditulis dalam huruf Jawa kuno atau Dewa Nagari yang berbunyi Sri Nahana Haji Raja Prasakta Matanda Rakrian Ika Nasima Saka 1108 Palguna Dasa Kelapaksa Mabulu Masawa Wasa Rasa Nyatnya Sri Jayawarsa Digdoyo Sastro Prabu. Diartikan sebagai pemberian tanah bebas pajak yang dia hadiahkan kepada masyarakat Desa Meruak pada tahun 1186 Masehi atau tahun Saka 1108 atas jasa pangruktian jenazah Sri Nararya Kanuruhan, pejabat tinggi Kerajaan Kediri yang meninggal dalam peperangan Meruak, dan terakhir prasasti ditandatangani oleh Sri Jayawarsa Digdaya Sastro Prabu. Penulis prasasti juga disebutkan bahwa Citraloka adalah seorang empu dan bukan ahli tulis sastra. Oleh karena itu, tulisannya tidak sama dan menurun ke bawah semakin kecil.